Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, maplubi. Assalamu alaika, ya abadir ruhi, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana kita mengajak seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada untuk belajar bersama membaca cakrawala, cahaya ayat alam semesta, supaya kita mampu meluluhkan keangkuhan-keangkuhan jiwa dari sifat merasa telah memahami segala atas alam semesta, yang pada malam hari ini kita kanugerahan salah satu perwujudan dari sang legenda cerita Nusantara, pusaka yang menjadi kembang cerita di permasyarakatan kita. Sosok pusaka yang sangat dianaktirikan di kalangan permasyarakatan kita. Bila mendengar nama pusaka ini, pemirsa, masyarakat akan terus melengos karena tidak menyukainya, karena dikiranya pusaka ini berenergi negatif, pemirsa. Padahal masih belum tentu kebenarannya seperti yang diprasangkakannya, pemirsa. Inilah perwujudan pusaka yang terkenal sebagai pusaka yang dipakai menyantet sesama, pemirsa. Ternyata kisah santet itu memang benar-benar ada dan nyata keberadaannya, bukan hanya isapan jempol cerita kosong belaka. Pada dasarnya makna santet itu beragam tiap golongan dalam mengartikannya. Akan tetapi makna santet itu yang melegenda dan menjadi kembang cerita adalah memukul, melukai, atau bahkan membunuh tanpa menyentuh, pemirsa. Sebelum kita menjabarkan segala sesuatunya tentang santet, pemirsa, kita perkenalkan kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Di sebelah kanan kita ini, beliau adalah Ki Joko Samudro, pemirsa. Beliau dari wilayah Wetan, area Gunung Kelut, pemirsa. Jika di sebelah kiri kita ini adalah Sang Ki Sabdo Alam yang kondang kaloka, pemirsa. Beliaulah Ki Sabdo Alam. Dan sebelahnya Ki Sabdo Alam ini adalah Ki Aryo Pamungkas, salah satu jawara di daerah kita, pemirsa. Marilah kita lanjutkan cerita tentang santet tadi, pemirsa. Kita mengartikan sebagai memukul, melukai, atau bahkan membunuh tanpa menyentuh, pemirsa. Barangkali di antara panjenengan-panjenengan, Ki Joko Samudro, Ki Sabdo Alam, atau Ki Aryo Pamungkas mempunyai pengalaman tentang hal santet itu seperti apa, atau mungkin malah pengalaman pribadinya, atau mungkin pengalaman orang-orang terdekatnya yang mengalami atau terkenal santet. Apakah Ki Joko Samudro punya pengalaman pribadi atau bagaimana? Silakan disampaikan ke seluruh para pemirsa, barangkali saja. Kalau saya pernah mengalami sendiri lewat mimpi. Mimpi, ya? Oh gitu, terus? Itu di situ saya gimana ya, menyembuhkan orang
terus ada orang lain yang melempar saya. Jadi sampean membantu orang, Iya. istilahnya mengikhtiari orang, Iya. terus ternyata ada kejadian melalui jalur mimpi. Iya. Oh, begitu. Terus itu kronologinya sampai sejauh apa, Ki Joko Samudro? Apakah sampai sampean terluka atau mungkin jatuh sakit atau malah tidak apa-apa atau gimana? Ya, sakit. Sakit nih. Oh, yang dirasakan sakit itu sejenis sakit yang kayak gimana, Ki Joko Samudro? Di perut itu seperti sisa hitam. Hmm, Ini pernyataan murni tanpa direkayasai atau istilahnya direncanai, tidak loh, Ki Joko Samudro. Itu pengalaman pribadi. Tapi di antara pengalaman soal santet yang paling mengerikan, barangkali Ki Joko Samudro pernah melihat di lingkungan pertemanan atau istilahnya di perjalanan kehidupan ada yang paling mengerikan, adakah, Ki Joko Samudro? Belum pernah, Ki. Yang paling mengerikan belum pernah ditemukan, Ki. Tapi masih standar lah intinya, perut sakit kayak ditusuki jarum, akan tetapi bisa disembuhkan. Nah, seperti itu, siap. Ada lagi Ki Joko Samudro barangkali yang disampaikan? Oh gitu. Terus barangkali Ki Sabdo Alam atau Ki Aryo Pamungkas punya pengalaman soal santet itu seperti apa? Ada. Oh gitu. Gimana Ki Aryo Pamungkas? Tentang keluarga saya sendiri. Gimana, ada cerita gimana tentang santet itu? Ya, ada cahaya di atas rumah, jarak genteng. Itu kelihatan mata? Kelihatan mata. Sekitar jam berapa, Ki Aryo Pamungkas? Jam 1-an lah. Jam 1 dini hari? Malam. Terus sinar itu membias atau masuk menghilang atau malah justru meledak? Masuk menghilang. Masuk menghilang, gitu. Waduh, itu biasanya ciri-cirinya kalau masuk tanpa ada suara itu kayaknya ada yang kena. Betul, sangat betul. Memang kena, gitu. Oh gitu. Malah sampean sendiri yang kena? Adik. Wah, dek, biasanya memang ciri khasnya santet itu kalau diam tak bersuara itu justru masuk. Masuk. Tapi kalau meledak atau ada suara kayak apa itu batu istilahnya terpental atau kayak pasir yang berhamburan, itu justru ciri khas dari santet itu mental atau kamanungsan, istilahnya kayak gitu. Berarti pernah mengalami santet itu. Terus ada lagi pengalaman lainnya Ki Aryo Pamungkas? Itulah pemirsa, ternyata beliau-beliau ini juga mengalami pengalaman pribadi, bahwa santet itu memang benar-benar ada dan nyata. Dan saya sendiri sebenarnya nggak sekali dua kali, tapi kayaknya untuk menceritakan semuanya nggak cukup waktu sampai subuh tiba, pemirsa. Saya itu nggak sekali dua kali, bahkan pernah saya pas ada tamu 2 orang, dan anak istri saya juga masih belum tertidur, wong itu masih sore kok. Nah, itu ada sinar yang sangat besar terang itu dari kulon. Itu tiba-tiba berhenti di depan rumah. Itu semua mata melihat dan tahu, bukan hanya ahli gaib saja, hanya ahli batin saja yang bisa tahu, tidak. Semuanya bisa melihat, Joko. Dan alhamdulillahnya tak masuk. Karena alhamdulillah ini bukan karena takabur atau pamer ilmu atau apa, enggak. Kita memang senantiasa memanjatkan doa. Kita meminta ridho rahmat Sang Pencipta untuk dijaga dari segala hal yang istilahnya tidak baik yang akan menerpa. Nah, itu berhenti di depan rumah, nyata itu. Yang akan datang ke kita karena kita punya satu keilmuan, kita selalu menghormati, menghargai, saling istilahnya sedekah doa pada kegaiban alam gaib lingkungan kita. Nah, itu kita selalu berupaya untuk menghormat selain pada seluruh para leluhur agama. Nah, itu kita nggak meninggalkan hormat pada leluhur-leluhur yang babat alas wilayah daerah kita, terutama wilayah Joganongan. Joganongan kalau orang Jawa bilang itu wilayah rumah. Nah, itu kita hormat dengan ayat-ayat suci mulia. Dan tanpa kita meminta, tanpa kita istilahnya menyuruh, itu terjadi hubungan harmonisasi alam nyata dan alam selain alam logika. Nah, kita tanpa meminta tolong pada mereka, mereka sudah bergerak dan menghentikan laju dari santet itu. Nah, itu hubungan harmonisasi, istilahnya kerukunan antara alam lain, alam tetangga, karena memang kita hidup tidak sendirian saja, ada alam lain selain alam kita. Itu terjadi, saya merasakan itu.
Akan tetapi, pemirsa, pada hakikatnya, santet sekarang itu malah lebih mengerikan, malah lebih menakutkan, karena sudah terjadi sebuah kalimat santet itu bermetafor forsa, istilahnya peralihan, istilahnya dari santet era lama itu ke arah santet era baru. Nah, dan kalau santet era lama itu mudah ditebak. Kalau nggak dari udara, ya dari bumi. Kalau nggak dari langit, ya dari bumi. Istilahnya kayak gitu. Ada yang dilewatkan bumi itu yang paling berbahaya. Nggak kelihatan, pemirsa. Tapi kalau yang dari langit, itu ya nganu sempat, istilahnya ketahuan Ki Aryo Pamungkas seperti itu. Atau lewat alam mimpi juga kepergok oleh Ki Joko Samudro seperti itu. Tapi kalau lewat bumi, bahaya. Nggak kelihatan orang itu. Tiba-tiba berantakan hidupnya. Tapi saat ini para ahli santet sudah beralih, istilahnya metafor force, itulah istilah peralihan dari bentuk yang lama yang kayak sudah mudah ditebak oleh orang-orang ahli ilmu. Nah, mereka takut ketahuan gitu. Nah, itu terus akhirnya para ahli santet ini berubah bentuknya, berubah warnanya menjadi bentuk yang lain yang kayaknya sangat tidak disangka, tidak diduga oleh permasyarakatan kita kalau sebenarnya mereka itu tukang santet yang membaur di kalangan kehidupan kita. Kan pada dasarnya tadi santet maknanya salah satunya yang paling terkenal, maknanya santet itu kan tidak satu saja. Dan setiap golongan ilmu mengartikannya berbeda-beda gitu. Kalau dari arti pribadi kita, dan kita minta maaf, beribu maaf kalau barangkali ada kekhilafan salah mengartikannya, tapi menurut pemahaman pribadi kita yang para pemirsa boleh tidak sependapat dengan kita, gitu. Santet itu adalah melukai, memukul, atau bahkan membunuh tanpa menyentuh. Nah, tapi pada saat ini, itu sudah nggak memakai jin lagi, sudah tidak memakai istilahnya apa ya, obor rampe, atau alat-alat ritual lah, istilahnya kayak gitu lagi, sudah nggak melakukan persepakatan dengan jin, setan, laknatullah lagi, sudah tidak lagi Ki Aryo Pamungkas, Ki Sabdo Alam, Ki Joko Samudro. Ini yang paling mengerikan, berbahaya, dan paling menakutkan adalah si para ahli santet sekarang itu berkamuflase, dalam arti menyamarkan bentuknya dengan sangat rapi dan tidak terduga. Itu hidup di istilahnya keseharian kita. Mereka mampu meniupkan, kalau dulu itu meniup bukhur, dengan meniupkan mantra-mantra melalui bukhur asap, sekarang melalui tata bicaranya yang mempengaruhi orang, membentuk opini di permasyarakatan yang menuju ke satu sasaran. Salah satunya. Gibah itu maknanya banyak loh, Ki Aryo Pamungkas. Gibah itu bahasa paling sopan menurut saya. Nah, kalau ada lagi bahasa yang lain itu mulut sapi teng, bener. Ini katanya Ki Sabdo Alam loh pemirsa, bukan kata saya. Jadi salah satunya gibah itu yang bahasa itu banyak sekali. Ada yang cangkem jaran, itu ada, atau kalau Ki Sabdo Alam itu tadi katanya mulut sapi teng. Jadi apapun yang dikeluarkan itu berbau busuk. Itu selalu menusuk atau memberi racun, memberi kuman-kuman, virus-virus ke kebatinan permasyarakatan, yang sehingga masyarakat itu benar-benar terkena virusnya. Akhirnya membenci seseorang yang seseorang itu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Nah, itu akhirnya kehidupan seseorang yang diserang dengan istilahnya mulut sapi teng itu tadi. maaf pemirsa. Itu hidupnya benar-benar hancur Ki Joko Samudro. Hancur porak-poranda seluruh keluarganya. Lah, itu tanpa disentuh toh. Tapi terjadi kehancuran, pembunuhan karakter pemirsa. Lah, apakah itu nggak lebih mengerikan daripada santet era lama? Itu pemirsa. Kalau dulu memakai senjata, salah satunya contoh saja seperti ini. Ini dulunya dipakai sarana-sarana para ahli-ahli santet era lama. Itu salah satunya saja, banyak sekali media-medianya. Ini pusakanya, pemirsa. Maaf, Ibu, maaf. Ini pemirsa perwujudannya. Sangat tua. Benar-benar ini pusaka yang luar biasa, buatan empu-empu era lama. Bukan pandai-pandai besi era baru kita.
Sekarang kan banyak pembuatan pusaka yang dari para pandai besi era baru. Nah, tapi lepas dari itu, ini adalah pusaka yang dibuat era lama dari para empu-empu yang ini tidak hanya lahiriahnya saja, tapi batiniahnya, yoninya ini luar biasa. Ini dulu digunakan oleh para ahli-ahli santet era lama. Nah, ini kita nggak berani mengeluarkan terlalu lama, pemirsa. Kita masukkan lagi saja karena energinya sangat, pengaruhnya luar biasa. Kita istilahnya sungkan bila radiasinya mengenai sekitar kita. Kita masukkan saja nih. Okay. Namanya apa, Gus? Maaf maaf Ki Aryo Pamungkas. Ya barangkali kita boleh menyebutkan, tapi bila ada kekhilafan kita minta maaf maaf ya. Ini namanya Om Pyang Jimbe, atau nama istilah kasarnya itu Om Pyang Dara. Ini dulu pernah dipegang seseorang yang ahli dalam dunia santet. Tapi sekarang ternyata yaitu tadi, ada santet era baru, era modernisasi yang sangat mengerikan, membunuh tanpa menyentuh. Jadi itu terjadi di kalangan permasyarakatan kita, ahli santetnya sudah nggak pegang keris lagi, nggak pegang pusaka lagi, Joko Samudro. Malah justru maaf, para ahli santetnya itu membaur seperti orang baik-baik di kalangan permasyarakatan kita. Dan masyarakat kita rata-rata hatinya polos. Beliau-beliau para masyarakat itu nggak pernah istilahnya belajar untuk berburuk sangka pada sesama, makanya pikirannya lempeng-lempeng saja, nggak tahu kalau di kiri kanan depan belakangnya itu banyak sekali bentuk-bentuk dari penyamaran-penyamaran yang tidak permasyarakatan duga, istilahnya gitu. Nah, itu banyak sekali, sampai perhatikan saja. Ya siapa saja yang suka menghembuskan cerita yang bersifat menghancurkan seseorang, istilahnya entah itu tertuju pada siapa, kita tidak menyebutkan nama. Itulah para ahli santet yang sebenarnya yang sangat berbahaya di permasyarakatan kita, karena dia dengan mulutnya itu tadi menghembuskan nafas yang berbau sapi teng. Itu bisa meracuni masyarakat, menebarkan virus di masyarakat, sehingga masyarakat itu tadi otaknya teracuni, terus membenci seseorang itu dengan menuduh yang tidak-tidak, padahal si orang yang dibicarakan, yang dikembang cerita jelekan ini belum tentu sejelek itu. Sampai-sampai kadang-kadang saya itu nebah dada, pemirsa. Ada seseorang itu cuman pelihara itu burung gemak itu, kalau bahasa Indonesianya burung apa itu gemak itu? Burung puyuh. itu sudah disangka dia itu pelihara tuyul atau apa. Wes, ntar ada uang hilang, itu yang dituduh ya yang pelihara burung puyuh itu tadi. Tuh, kalau enggak orang kaya baru itu siapa lagi yang ngambil? Itu terjadi di permasyarakatan kita. Apakah itu enggak sama dengan santet yang membunuh karakter seseorang tanpa menyentuh, Ki Aryo Pamungkas? Itu. Padahal kalau kita perhatikan benar-benar loh ya, maaf loh ya. Di permasyarakatan kita itu ada beberapa versi. Uang hilang itu kemungkinan dari 100% itu cuman 1 atau 0,5% saja. Nah, selebihnya 97 atau 99% uang hilang bukan karena gaib, tapi selalu yang dikambing hitamkan, yang selalu dituduh itu selalu gaib. Nah itu. Nah, padahal itu uang bisa hilang karena diambil mungkin keluarganya, atau mungkin orang-orang terdekatnya yang tidak disangka dikira gitu. Pas dia terlena, akhirnya uang itu diambil, terus akhirnya yang dituduh tetap gaib. Padahal gaib sekarang itu sudah nggak ada kerjaan lagi, sudah nggak pernah melakukan itu lagi, sudah banyak yang tobat. Nah, sekarang yang melakukan tugas itu malah manusianya tuh. Terus di sini ternyata kadang uang hilang itu bukan karena diambil tuyul atau setan atau apa, tapi sebenarnya dia habiskan sendiri, tapi karena takut dimarahi suaminya, istrinya, atau keluarganya, akhirnya ambil pilihan kambing hitam. Itu yang pelihara burung puyuh itu istilahnya. Lah itu apakah hancur hidupnya si pemelihara burung puyuh itu? Berarti bikin cepat stroke kayak gitu ya? Nah, itu di Sabtu Alam. Itu yang disebut santet, pemirsa. Jadi kehidupan si pemelihara burung puyuh itu ya porak-poranda,
hancur lebur, kena santet kiriman dari mulut sapi tank ini tadi. Padahal uang itu dihabiskan sendiri. Dia buat jalan-jalan, dia buat istilahnya pesta pora atau menikmati kehidupan. Ketika habis takut dimarahi oleh keluarganya, akhirnya dia membentuk sebuah cerita, uangnya hilang diambil si pemelihara tuyul, padahal itu benar-benar salah. Tidak seperti yang dikembang cerita, pemirsa. Itu yang disebut santet yang lebih berbahaya. Jadi membunuh tanpa menyentuh. Kasihan sekali itu pemelihara burung puyuh itu. Dia dipandang sebelah mata, dibuat kembang cerita di mana-mana. Dia itu memelihara tuyul atau apa yang biasanya uangnya hilang atau apa itu, padahal dia nggak tahu apa-apa. Dia juga kerja seperti pada umumnya. Itulah kekuatan santet yang sangat mengerikan di permasyarakatan kita. Dan itu yang melakukan sekarang sudah bukan dukun lagi, pemirsa. Sampai perhatikan, pokoknya siapa saja yang suka menghembuskan cerita yang menghancurkan itu nama baik seseorang atau salah satu di antara sesama kita, dialah tukang santet, pemirsa. Membunuh tanpa menyentuh. Itu. Dia nggak takut dengan neraka. Boleh, silahkan saja. Berani menantang keberkahan hidupnya dipertaruhkan. Belum merasakan, dia nggak takut dengan apa itu keberkahan hidup. Yang penting dia bisa lega dadanya. Bisa, kalau bahasa saya, marem rasanya. Oh, kalau nanti sudah benar-benar terbentur gapruan dengan kuasa Sang Maha Pencipta, baru tahu rasa, pemirsa. Eman, pemirsa. Karena apa? Dalam ilmu agama, tapi maaf beribu maaf, kita bukan ahli agama. Kita adalah pecinta cahaya ayat alam semesta. Sekali lagi, kita bukan ahli agama, pemirsa, maaf beribu maaf. Tapi kita sedikit memahami atau kita mendapatkan kecuplian-kecuplian soal mutiara hikmah agama adalah keberkahan hidup dari orang-orang yang suka menebarkan santet melalui mulut-mulut mereka itu dicabut. Dan dikasihkan kepada orang yang istilahnya ceritakan atau diracuni kehidupannya itu tadi, atau dikirimi santet melalui omongan-omongan mulut sapi tengnya. Dicabut keberkahan hidupnya, dan dosa-dosa orang yang dirasani, digibahi atau disantet itu tadi, itu diambil, diserahkan kepada orang yang suka menebarkan energi santet itu, pemirsa. Maka dari itu, pemirsa, ilmu atau edukasi pemahamannya adalah sadarlah. Hentikanlah kebiasaan-kebiasaan menyantet sesama. Menghancurkan, memukul, atau bahkan membunuh karakter seseorang dengan tanpa menyentuhnya. Itulah tukang santet yang sebenarnya yang ada di permasyarakatan kita. Semoga saja para ahli-ahli santet ini dikasih hidayah oleh Sang Maha Pencipta, dianugerahi kesadaran-kesadaran, dan kembali ke jalan yang sebenarnya, yang diridhoi dan dirahmati Allah Ta'ala. Barangkali Ki Aryo Pamungkas, Ki Sabtu Alam, atau Ki Aryo Eki Joko Samudro ada yang disampaikan? Demikianlah, pemirsa, segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan cakrawala cahaya ayat alam semesta. Kita bukanlah sekali lagi ahli agama, tapi kita adalah para pecinta cahaya ayat alam semesta. Meminta maaf, beribu maaf kepada seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada, sedalam lautan, seluas samudera. Teriring doa, semoga semuanya, khususnya seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada, senantiasa kanugrahan, keterkabulan segala doa-doanya, dan tercapai segala macam, segala apapun cita-citanya, dan dianugerahi sehat jiwa dan raga, panjang usia, serta awet muda. Akhir kata, hadanallah wa iyyakum ajmain, wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran, sambung rasa dari kita bersama kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.